sinode-sinode gereja itu buat surat untuk salah seorang pejabat di gereja itu, dan suratnya disebarkan ke seluruh gereja itu. Jawab, ketika orang itu berbuat salah atau berbuat benar, dibuatkan surat seperti itu. Cepat, ketika orang itu berbuat apa? Berbuat salah, itu jahat. Dan itu bukan hati Papa. Mengapa kalau ada pejabatnya, ada apa istilahnya? Ada pejabat lah di gereja itu yang hasilnya luar biasa, perbuatan benar, pelayanannya berhasil. Mengapa nggak pernah dibuatkan surat supaya orang semuanya tahu? Mengapanya tunggu orang salah berbuat surat? Itu gereja kurang ajar betul. Setuju? Nggak ada Bapak di situ. Jadi hati Papa itu mau menerima, dan dunia perlu itu, Surya. Itu pertanyaan. Dunia nggak perlu agama, dunia nggak perlu Tuhan dulu, dunia itu perlu Papa. Dan ada 3 fungsi Papa yang paling hebat. Catat itu. Ini hati Papa di surga. 1. Papa itu memberikan rasa aman. Catat itu, memberi rasa aman. Kenapa Glenn? Baca itu ya. Papa itu memberi rasa aman. Maka itu untuk menilai bagaimana seorang papa berfungsi tidak di rumah mereka, tanyakan anak-anaknya. Begini pertanyaannya. Menurut kamu tuh lebih suka papamu di rumah atau enggak di rumah? Maksudnya, kalau ada seorang papa tapi membuat anaknya rasa takut kalau ada papanya, anak gak bisa bebas, gak bisa apa, sehingga anak berkata, oh lebih sering kalau papa gak di rumah. Nah itu pasti bukan papa, itu pasti harimau di situ. Papa itu buat anak rasa aman. Nomor 2, Papa itu selalu memberikan ruangan ya dalam hidup anak-anak untuk bisa berbuat salah. Papa itu memberi ruangan dalam hidup anak-anak untuk bisa berbuat salah, bukan boleh berbuat salah. Apa bedanya boleh dan bisa? Beda bukan? Nah, jadi kalau sampai ada anak-anak ketakutan, begitu salah ketakutan, pasti papanya yang harimau, bukan papa yang benar. Lihat, kita dan papa di surga. Berbuat salah pun kita berani kok mengambil dia lagi, kita nggak takut. Maka itu kita nggak boleh mengusir orang, kita nggak boleh memecat orang, karena bagi papa tetap ada ruangan, ada tempat untuk kita bisa berbuat salah, dan papa bisa memperbaiki lagi. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya tuh punya penyakit, saya nggak tahu namanya, cuma menurut dokter waktu itu ada kelainan sejak lahir dalam usus saya. Nah, dokter memperkirakan saya umur 6 tahun pasti mati, karena penyakit itu penyakit yang langka. Nah, padahal zaman itu dokter memberitahu orang tua saya, ini bisanya sembuh kalau nggak ke Jepang ya ke Amerika. Wah, untuk makanannya susah, bilang Jepang Amerika. Lalu saya masih ingat ibu saya berkata, Tuhan, kalau memang harus mati, terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil dia, panggil. Tapi kalau mau sembuhkan, sembuhkan. Aneh penyakit itu. Wah, usaha sakit itu menderita sekali. Nah, saya ingat pelajaran sekolah minggu. Sampai saya remaja, masih penyakit itu belum selesai. Tapi setelah saya hampir lulus SMA, penyakit itu berhenti. Dan itu sungguh luar biasa. Nah, waktu saya masih kecil, saya berpikir gini, maka itu saya bisa mengatakan, salahnya gereja ketika gereja mengajarkan pencipta alam semesta sebagai Tuhan, bukan sebagai Papa. Ini akibat. Apa yang saya pikir? Tuhan, kalau memang, karena saya mengerti pelajaran sekolah minggu, gara-gara Adam dan Hawa yang berbuat dosa, lalu saya menderita dan dunia menderita.
Mengapa papa nggak bunuh aja mereka dua, lalu buat anak baru lagi? Boleh nggak kita berpikir seperti itu? Ya toh, gara-gara dua orang. Daripada bikin masalah dua orang dan belum banyak, bunuh aja mereka. Apa susahnya Tuhan buat dua lagi yang baru? Susah nggak? Ayo jawab, susah tidak? Enggak. Untuk usaha datang penyakit itu, saya itu nangis, sudah nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Dan saya ingat betul penderitaan dari kecil. Saya masih ingat betapa rasa sakitnya itu. Karena begitu menderitanya, sebulan bisa 2 kali, bisa 3 kali. Wah, sengsara sekali. Suatu hari, ada kisah yang luar biasa. Jadi gak ada jawaban, saya tanya seperti itu. Papa saya itu wartawan. Zaman itu masih tahun 60-an ini, buku itu mahal di Indonesia. Nah, suatu hari ada kiriman buku dari Perancis. Wah, menarik sih, itu buku foto. Bisa bayangkan anak kecil lihat buku foto di Indonesia nggak ada. Buku foto berwarna besar, bukunya bagus sekali. Sudahlah, menarik dah pokoknya itu. Nah, papa saya meletakkan di meja. Saya ingat saya lagi makan pisang goreng waktu itu. Namanya anak kecil makan pisang goreng, 2 tangan kotor semua bukan. Saya langsung duduk di meja. Tangan satu megang pisang goreng, tangan satu bukain buku itu. Wah, enak sekali ngelihatnya. Setelah hampir selesai, saya baru sadar buku itu sudah berminyak semua gara-gara pisang goreng tangan saya tadi. Yang muncul di pikiran saya, pasti marah papa saya ini, pasti marah. Karena ini buku langka, nggak ada lagi di Indonesia. Kalau orang punya duit mau beli pun nggak bisa, itu kiriman dari luar negeri. Saya masih ketakutan karena ini kotor semua. Papa saya lewat. Seumur saya hidup, saya belum pernah melihat papa saya semarah hari itu. Kalau saya bayangkan begini, dia seperti mau makan saya. Bayangkan, saya bayangkan, memang salah saya. Suka ketakutan, saya nggak bisa apa-apa. Nah, ketika dia marah seperti itu, pertanyaan saya terjawab. Kenapa dia gak bunuh saya terus buat anak lagi? Itu cuma gara-gara salahnya Adam dan Hawa. Bunuh saja mereka, buat lagi yang baru. Nah, setelah saya jadi hamba Tuhan, kisah itu muncul. Itulah hati Papa. Jadi anak itu gak bisa dipecat, anak itu gak bisa dibuang. Anak itu gak bisa dibunuh, anak gak bisa disingkirkan, anak gak bisa diusir. Anak itu anak. Itulah hati Papa. Maka itu dia selalu memberi kesempatan untuk kita bertobat. Renungkan ini. Kita harus menunggu memberi kesempatan. Ingat itu Lukas 15. Papa memberi kesempatan. Kapan kamu pulang? Papa akan terima kamu. Mengapa? Kalau kita sudah baca kisah Yefta di Agama 11, maka larilah Yefta karena diusir dari rumah. Anak-anak kandung papa mamanya mengusir dia. Ternyata dari zaman dulu setan sudah punya kelompok geng. Tahu kata geng? Nah, mengapa kelompok-kelompok narkoba, kelompok pezina, kelompok pemabuk itu lebih akrab pergaulan satu dengan yang lain? Ini serius, betul tidak? Lebih akrab dari kelompok gereja. Di dalam gereja, dalam pelayanan masih ada klik-klik, grup-grup, iri hati. Mereka tidak. Kelompok-kelompok itu bisa terima orang asal senasib, apa ada yang diterima di situ. Silakan, kamu buat apa saja, kami terima kamu. Coba renungkan itu. Gereja gagal di sini. Kita hanya mau kumpul orang yang baik-baik saja. Maka jangan kita usiri, karena kita nggak mau repot. Hati Papa nggak seperti itu. Dia mau terima semua orang apa adanya. Itu catat ini. Selama kita masih bisa ngusir orang, kita masih bisa mencat orang, kita gagal.